Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih sama aku nih, Dela. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Kalau aku sih, minggu lalu HP ku rusak ya. Yang biasa aku pakai nih buat ngerekam suara, terus ngerekam video. Jadi ya banyak momen-momen yang kelewatan gitu. Cuman ya udahlah, mau gimana lagi kan ya. Oh ya, selamat datang di Apa Kabar Diriku episode ke-7. Nah, di episode ke-7 ini nih aku mau ngomongin tentang pura-pura bahagia itu melelahkan. Semoga kalian enjoy ya sama apa yang bakal aku omongin hari ini. Jadi ada cerita nih, kenapa akhirnya aku mau ngomongin ini. Jadi kemarin tuh aku kan udah kuliah ya, terus aku masuk organisasi gitu. Nah waktu itu tuh ada kayak kegiatan di dalam organisasiku. Nah ada satu orang nih yang aku tuh kasih tepuk tangan banget lah. Kayak dia tuh keren banget. Kerennya bukan karena dia apa-apa gitu ya, nggak karena penampilan atau apa, enggak. Tapi cara dia membawakan dirinya ke orang lain itu benar-benar bikin aku salut banget lah. Buat aku sih jarang ya orang kayak dia ada gitu di dekat-dekat hidupku gitu. Nah di depan kamera tuh waktu banyak orang lihat, karena kan kita online ya, itu dia tuh benar-benar semangat banget. Dia tuh benar-benar bahagia banget. Dia jadi kelihatan kayak salah satu orang paling bahagia gitu. Benar-benar bisa banget bikin orang ketawa. Karena aku di situ juga aku ketawa banget. Sampai selesai acara itu aja aku chat di grup gitu terus bilang, makasih ya kak udah membahagiakan gitu malam mingguku. Cuman akhirnya aku sadar karena waktu selesai kegiatannya itu kan ada kayak evaluasi gitu ya sebentar, dan suara dia berubah, kelihatan lebih capek, lebih lesu, lebih gak sesenyum awalnya gitu. Entah karena dia lelah atau entah karena berpura-pura bahagia itu melelahkan. Cuma yang aku sadar adalah di saat kamu sedang berpura-pura bahagia dan tidak menunjukkan perasaanmu yang sebenarnya, maka akan ada di saat dimana saat kamu sedih, orang tuh gak percaya gitu. Oh, kamu bisa sedih juga, aku kira kamu bakal bahagia terus. Kalian pernah gak sih ngerasain kayak gitu? Atau mungkin kalian nih yang ngomong kayak gitu ke orang lain? Ya enggak lah, semua orang tuh gak selalu bahagia terus gitu. Semua orang tuh gak hidupnya lurus-lurus aja gitu. Jadi capek sebenarnya mau pura-pura bahagia terus. Apalagi misalnya di depan orang tua gitu. Saat pulang gitu ya, terus ngeliat orang tua capek, rasa gak sih kayak apakah ini waktu yang tepat untuk aku cerita bahwa aku punya masalah hidup, atau lebih baik aku diam, aku berpura-pura bahagia, aku berpura-pura semangat dan menghibur orang tuaku agar mereka tuh gak capek lagi. Jelas itu pilihan yang gampang sebenarnya. Ya aku lebih milih orang tuaku bahagia dibanding aku dong. Jadi aku gak pernah punya waktu untuk memberitahu orang-orang itu bahwa aku punya masalah yang ingin aku ceritakan. Jujur, mungkin kita sebagian besar orang tidak diajarkan orang tua kita untuk bercerita tentang masalah kita. Ya gak sih? Kalau aku sih gitu ya. Aku dari kecil tuh gak pernah ditanyain atau diajarin, aduh kamu kalau ada apa-apa cerita aja ya. Aku gak pernah dikasih tahu kayak gitu. Orang tua aku baru ngomong kayak gitu mungkin sekitar aku SMP atau SMA gitu.
Cuman buat aku itu terlambat ya, karena ya aku nggak biasa aja gitu cerita ke orang lain. Aku tuh nggak punya satu orang yang bisa aku percaya gitu tentang masalah yang pengen aku ceritain ke orang lain. Jadi jujur itu lebih susah. Kita bisa dipercaya orang lain, tapi kita tuh nggak bisa mempercayai orang lain. Kita bisa menasihati orang lain, tapi kita nggak bisa nih nyelesain masalah kita sendiri. Kemarin sih aku baru ngobrol gitu ya sama saudaraku gitu, kita seumuran. Dia ngambil jurusan psikologi, dan dia ngomong bahwa ya emang bahkan psikolog sendiri pun kalau misalnya mereka punya masalah, ya mereka harus datang ke psikolog lainnya. Karena sebenarnya di dalam diri kita tuh kita udah punya nih rencana untuk melarikan diri atau menyelesaikan masalah kita, tapi kita tuh nggak bisa melakukannya karena nggak ada yang nyemangatin gitu, nggak ada yang bakar sumbunya gitu. Terus aku mikir, bener juga ya. Dan yang aku sadar juga, kalau misalnya nih kita pura-pura bahagia gitu ya, habis selesai atau udah keluar nih dari sebuah tempat yang membuat kita pura-pura bahagia itu, malah kita tambah sedih gitu, malah tambah stres gitu. Terus aku mikir kan, kenapa ya? Aku kira dengan membuat orang lain bahagia bisa membuat diriku sendiri tuh bahagia gitu. Ternyata enggak. Aneh juga sebenarnya kalau dipikir-pikir. Akhir kata kali ya, nggak panjang ya ternyata. Buat aku berpura-pura bahagia itu melelahkan, dan tersenyum itu bukan arti bahwa kita udah menyelesaikan masalah kita gitu. Kita tetap harus berjuang untuk melawan itu, nggak dengan melarikan diri. Maksudnya tuh kan pura-pura bahagia adalah salah satu cara kita untuk melarikan diri kan dari sebuah masalah. Ya nggak bisa ternyata. Akhir kata lagi, semoga kalian cepat menyelesaikan masalah kalian. Semoga kalian cepat menemukan teman yang tepat untuk bercerita tentunya. Dan sampai jumpa di next video. Terima kasih udah dengerin. Bye bye.